Kalau kita memperhatikan secara seksama tentang polemik nasab ini, atau mungkin dengan bahasa lain isu nasab, di mana dalam pergulirannya ada satu klan yang sangat masyhur di Indonesia, yaitu Ba'alawi, menjadi objek atau menjadi sasak yang ditinju habis-habisan dalam isu pembatalan nasab ini. Dari sekian banyak narasi memukul sasak itu, ada yang mungkin ada pertaliannya dengan realitas capres kita yang akan bertaruh di 2024 mendatang. Apa itu? Imigran Yaman. Imigran Yaman pada awalnya mungkin hanya dihantamkan kepada satu narasi atau satu format. Mereka bukan cucu Nabi yang asli. Yang asli adalah pribumi yang cucu Nabi, yaitu keturunan Wali Songo. Lalu mencuat pribumi versus non pribumi, pribumi versus imigran. Kalau kita sandingkan ini dengan capres kita, maka yang bernasib sebagai imigran atau sebagai non pribumi adalah Anies Baswedan. Setidaknya kalau diurut dari asal muasal leluhurnya. Saya kira ini tidak perlu diperdebatkan masalah apa itu istilah pribumi. Saya mengikuti bahasa yang dipakai oleh mereka. Kalau Ba'alawi itu pendatang dari Yaman, imigran dari Yaman. Kalau Wali Songo itu pribumi. Kita sudah tahu persis pencapresan kita itu ada yang memang dari seperti Ba'alawi ini, walaupun bukan leluhur yang sama. Setidaknya mereka itu dari background kedatangannya juga sama. Sama-sama pendatang dari Yaman. Dan sama-sama menjadi tokoh di Indonesia. Karena Pak Anies Baswedan ini ya sudah sangat tokoh. Bapaknya juga seorang profesor ya. Profesor Rosid Baswedan. Artinya bukan orang sembarangan lah. Bahasa kasarnya begitu. Lalu untuk sedikit mempertebal adanya kemungkinan bahwasannya memang isu nasab ini berkaitan dengan pencapresan. Atau mungkin berkaitan dengan fenomena politik akhir-akhir ini, adalah kita melihat tokoh sentral dari isu nasab ini ternyata memang ada di kubu yang berseberangan di dalam capres. Pihak yang diserang habis-habisan yaitu Ba'alawi, misalnya kita sebut ikonnya Habib Rizik atau Habib Hanif atau Ijtima Ulama, yang dimana di situ banyak sekali Habib Ba'alawinya, langsung tancap gas ada di kubu nomor 1. Kemudian orang yang menjadi tokoh utama, setidaknya sebagai supplier keilmuannya, yang menyampaikan tulisan, menyampaikan narasi tentang batalnya nasab Ba'alawi, ya kita tahu siapa itu, yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Ternyata beliau ada di kubu yang bukan nomor 1, tetapi ada di kubu nomor 3, yaitu Ganjar dan Mahfud atau Gama. Dua hal tersebut, yang pertama tentang imigran Yaman, dan yang kedua tentang tegasnya atau nampaknya bahwasanya Kiai Haji Imaduddin itu ada di kubu Pak Ganjar, ini mempertegas atau setidaknya mempertebal kemungkinan bahwa walaupun misalnya isu nasab pada awalnya tidak berkaitan dengan pilpres, tetapi kalau sekarang itu sudah bisa saja ada hubungannya. Apalagi kalau kita melihat narator-narator di YouTube yang pro Kiai Haji Imaduddin ini memang sepertinya seragam. Mereka kompak ada di kubu Pak Ganjar Mahfud. Itu satu realitas politik dan juga satu realitas di masyarakat kita, bahwasanya ada isu-isu yang mungkin saja berkaitan dengan politik, walaupun bisa jadi tidak. Hanya saja kalau misalnya berhasil dibumikan di Nusantara ini, pribumi versus non pribumi, lalu dikaitkan dengan politik, maka tentu paslon nomor 1 akan sangat dirugikan. Karena sekali lagi, kalau kita pakai pemahaman mereka tentang pribumi non pribumi, maka yang akan sangat nampak sekali sebagai non pribumi, setidaknya dari asal usulnya, adalah pasangan nomor 1.
Namun kalau kita melihat elektabilitas, artinya kita misalnya menganggap survei itu sebagai representatif, setidaknya yang paling masuk akal ya, untuk menggambarkan kadar elektabilitas masing-masing paslon, ini agak mengagetkan. Karena ternyata Ganjar dan juga Mahfud MD itu malah dari hasil survei Litbang Kompas, ini dari edisi November sampai 5 Desember, itu malah ada di urutan paling bawah. Bahkan tidak sampai 15%. Di Banten dan bahkan juga di Jawa Barat paling bawah. Yang paling tinggi malah justru adalah pasangan Prabowo Gibran. Ini agak menarik sebetulnya. Ketika misalnya Kiai Haji Imaduddin itu sudah nampak sekali ada di kubunya Pak Ganjar Mahfud, tetapi ternyata di Banten sendiri itu rendah. Atau bisa jadi ada yang menjawab ini, bahwasanya mulai terpublikasi Kiai Haji Imaduddin itu, setidaknya melalui fotonya, bertemu dengan Pak Mahfud MD dan juga terlibat dalam acara ketika Pak Mahfud MD berkunjung kepada ulama Banten, itu memang bahkan baru-baru ini, yaitu mungkin memang sebelum survei itu ada. Ya kita lihat saja sebesar apa pengaruh dari bergabungnya atau dari mulai terpublikasinya Kiai Haji Imaduddin ini ada di kubunya Pak Ganjar. Setidaknya itu kita bisa mengukur seberapa besar pengaruh beliau. Semuanya bisa terjadi, semuanya mungkin terjadi dan semuanya mungkin berubah. Kalau masalah Abu Yamuh tadi, saya punya analisa sederhana kenapa Prabowo sempat mencuat di Banten, karena kalau tidak salah seperti video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya Haji Murtadi tidak bicara dari Pandeglang Banten, menghimbau kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk bisa lolosnya Mas Gibran. Silahkan, itu saya ikut membantu dan ikut mendukung, dan mangga masyarakat dari Sabang sampai Merauke, Mas Gibran mohon dibantu dari semua elemen, semua masyarakat. Saya mengharapkan sekali. Sekian himbauan dari saya. Saya Haji Murtadi tidak bicara dari Pandeglang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video ini, walaupun telah dikonfirmasi oleh beliau sendiri bahwasanya itu hanya bercanda saja, siapa tahu itu sudah kadung tersebar sebelumnya. Anggap ini kaul kodimnya, itu sudah kadung diterima oleh masyarakat Banten, sehingga mereka sudah memilih itu, dan berdasarkan survei tersebutlah baru mencuat Prabowo Gibran di Banten. Maka kita tunggu hasil survei pasca klarifikasinya Abu Yamuh tadi ini, pasca beliau menampakkan dukungannya kepada Mahfud MD dan juga pasca bergabungnya Kiai Haji Imaduddin, atau setidaknya pasca terpublikasinya bahwa Kiai Haji Imaduddin itu mendukung atau ada di kubunya Ganjar Mahfud. Siapa tahu itu bisa berubah surveinya. Allahumma hdina hadasabil.